Seorang pemuda memiliki hubungan yang tak biasa dengan wanita psikiater yang membantunya mengatasi masalah kejiwaannya semenjak orang tuanya bercerai. Namun apa yang terjadi malah keterusan. Hubungan mereka makin tidak sehat dan terjadi sesuatu yang membagongkan pada mereka. Ya, film dengan judul Yins yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Bradley. Kala itu dia bersama seorang psikiater sekaligus guru sekolah bernama Mindy. Udah berumur dan masih jomblo, dan diketahui Mindy udah punya pasangan. Kebersamaan mereka udah berjalan cukup lama. Hal itu dimulai ketika Bradley mengalami masalah pada tingkat stresnya ketika orang tuanya bercerai. Di rumah, Bradley tinggal bersama temannya yang bernama Shen. Ya, jadi Shen ini memiliki rumah sendiri dan masih punya ibu. Tapi sayangnya dia tidak akur dengan ibunya dan diketahui kalau ibunya itu adalah seorang pecandu. Jadi Bradley dan ayahnya mengizinkan Shen untuk tinggal di sana. Hitung-hitung bisa nemenin Bradley kalau ayahnya pergi dinas keluar kota. Sementara Mindy malam itu bersama kekasihnya yang bernama Tommy. Di sana Tommy memberikan kejutan pada Mindy, memperlihatkan cincin padanya, yang artinya dia melamar Mindy untuk menikah dengannya. Tapi sayang yang terjadi malah di luar dugaan. Mindy bilang kalau lebih baik mereka tunda aja dulu pertunangan mereka ini karena dia belum siap. Lalu Mindy juga mengatakan kalau Tommy bisa mendapatkan wanita yang lebih baik darinya. Padahal sebelumnya mereka ini baik-baik aja. Kenapa Mindy tiba-tiba berbicara seperti ini? Ya, tentu aja itu membuat Tommy hancur, namun ia pendam sendiri. Jadi Mindy bertekad dan berubah menolak Tommy. Itu ada alasannya. Mindy ternyata diam-diam kepincut sama Bradley, dan hal yang sama juga terjadi pada Bradley. Mereka sama-sama telah menjalin komunikasi dengan baik. Bahkan mereka sampai ke meja permantapan. Sungguh membagongkan memang. Ya, malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka. Namun aksi mereka ini diketahui oleh Tommy yang penasaran dengan sikap Mindy yang telah berubah. Dia melihat Bradley keluar dari rumah Mindy. Ya, itu menjadi tanda kalau memang Mindy ada hubungan spesial dengan bocah ini. Esok harinya Tommy selaku guru sekolah dan olahraga tidak ingin membiarkan Bradley memiliki hubungan dengan gurunya sendiri. Jadi dia mencoba menelpon ayahnya Bradley, memberitahukan kalau anaknya berada dalam masalah. Namun sang ayah tidak percaya. Dia merasa anaknya baik-baik aja dan tidak ada yang perlu dibahas. Apalagi dia ini sibuk, jadi tidak ada waktu buat bercanda. Tommy tidak menyerah begitu aja. Dia masuk ke ruangan Mindy dan di sana kebetulan ada Bradley juga. Dia memanggil Bradley ikut dengannya karena ada yang ingin dibicarakan. Tommy lantas memberikan kode pada Bradley untuk menjauhi Mindy. Namun Bradley seolah-olah tidak mengerti apa yang dikatakannya. Sepulang sekolah Bradley diberikan uang dari ayahnya karena dia akan pergi dinas lagi. Jadi uang itu ia harus pergunakan untuk bertahan hidup sampai ia pulang. Ya, tentu aja Bradley makin bebas dan malam itu dia pergi ke rumah Mindy untuk minta jatah lagi. Di sana, Tommy mengawasinya dan dia merasa sangat kesal. Harusnya dia yang ada di sana. Tommy benar-benar tidak terima. Jadi di pagi harinya Tommy mencegat Bradley sambil menodongkan senjata untuk masuk ke dalam mobilnya. Bradley diancam dan diminta untuk menjauhi Mindy. Ini kedua kalinya dia meminta. Namun Bradley terus mengelak dan mengatakan kalau dia dan Mindy hanya sebagai psikiater dan pasien. Namun Tommy tidak percaya begitu saja. Setelah itu Tommy pergi ke rumah Mindy dan meminta penjelasan darinya. Tommy udah tahu apa yang terjadi di belakang. Itu sebabnya kenapa Mindy tidak ingin bersamanya lagi. Mindy diancam jika dia tidak lepas dari Bradley, mungkin dia akan melaporkan kejadian ini pada kepala sekolah. Mindy akan dikenakan sanksi dan bakalan dipecat jika ketahuan berhubungan dengan salah satu murid. Sementara Bradley dan teman-temannya merasa dia kepikiran dengan ucapan Tommy. Hal ini sangat mengganggu pikirannya. Hingga Shen terus-terusan ditelepon sama ibunya kalau dia minta uang. Tentu saja Shen pusing dengan hal ini. Bradley tidak ingin sahabatnya itu terus-terusan diganggu oleh ibunya yang bahkan tidak peduli dengannya. Jadi dia pergi ke rumah ibunya Shen, memberikan uang sambil memintanya untuk jangan mengganggu Shen lagi. Mungkin ini agak kelewatan, namun Bradley juga tidak ingin melihat temannya terganggu. Padahal dia sendiri masih punya masalah. Tapi apa yang dilakukan Bradley ini ternyata menjadi cambuk bagi ibunya Shen. Dia sadar kalau dia salah. Jadi suatu hari Shen diajak ibunya ketemuan dan katanya dia kangen ingin berbicara. Bradley udah mencoba melarang, namun Shen tetaplah menjadi seorang anak yang masih butuh ibunya. Setelah itu, Bradley dapat SMS dari Mindy ngajak ketemuan di salah satu bekas tambang. Di sini mereka berbicara empat mata
dan Mindy memutuskan kalau hubungan mereka cukup sampai di sini aja. Mereka tidak boleh terlalu jauh. Tentu saja Bradley kesal. Kenapa tiba-tiba Mindy berubah? Bradley yang patah hati lantas pulang dalam keadaan lemas. Karena di sana ada salah satu teman yang bernama Johnny. Akhirnya dia melepas penat dan stres dengan tingkah yang buruk. Lalu mereka kepikiran untuk memberikan pelajaran sama Tommy yang udah merusak hubungan Bradley dengan Mindy. Jadi esok paginya Bradley pergi ke rumah Tommy, berbicara dengannya dan mengajaknya main ke rumah. Dia ingin minta maaf atas apa yang terjadi. Dia mungkin akan menjauhi Mindy. Sementara di sisi lain Mindy lagi olahraga pagi dan melihat keluarga kecil dengan bahagianya bermain bersama anak-anak mereka. Mindy jadi kepikiran dengan tawaran Tommy untuk menikah dengannya. Ya, mungkin keputusannya udah bulat. Sementara Bradley berada di rumah bersama Tommy. Di sini dia diberikan makan lalu berbicara masalah Mindy. Intinya Bradley malah balik mengancam Tommy menjauhi Mindy. Jika tidak, dia akan meminta Johnny untuk menghabisinya menggunakan senjata. Di sini terjadi keributan hingga akhirnya Bradley benar-benar menghabisi Tommy. Padahal mereka ini niatnya hanya main-main aja dan menggertak. Mereka panik, lalu Sen juga datang dan terkejut melihat apa yang terjadi. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bradley yang panik lantas ke rumah Mindy ingin mengatakan apa yang terjadi. Seketika Mindy terkejut, padahal dia sudah ingin menerima tawaran Tommy menikah dengannya. Tapi Bradley mengacau. Dia sudah diperingatkan untuk menjauh. Hubungan mereka kali ini benar-benar kandas dan hancur. Sementara Bradley dan teman-temannya akan menghilangkan jejak dan membuang jasa Tommy ke sebuah bekas tambang. Namun tak lama polisi datang dan menangkap mereka. Ya, jadi polisi mendapat laporan dari Mindy. Keadilan tetap harus ditegakkan. Mereka bertiga dibawa ke kantor polisi, dimintai keterangan dan disel untuk sementara. Namun tiba-tiba Mindy datang memberikan kesaksian. Tapi entah apa yang dibicarakannya, yang jelas Bradley dan teman-temannya diberikan kesempatan kedua. Namun, pertemanan mereka tidak seperti dulu lagi. Beberapa bulan kemudian, Bradley mencoba mendatangi Mindy. Ya, mungkin ingin memperbaiki kesalahannya. Tapi di sana, dia melihat ada seorang anak kecil yang ternyata adalah anaknya Mindy. Bradley terkejut. Dia menyesal. Dia mungkin dibebaskan dari penjara atas tuduhan kriminal. Namun, dia tidak diberikan kesempatan kedua dengan Mindy. Ya, sayang sekali. Itulah tadi alur cerita film Yins. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.